Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan membahas tentang rancangan peraturan perundang-undangan daerah Kota Batu tentang pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil menengah. Beranggotan kelompok Ermaya Zulfa Laili Putri, terus saya sendiri Figur Anggun, yang ketiga Fionita Etika Ganti, yang keempat Judita Nanda Purnama. Selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Mbak Ermaya. Dipersilahkan. Secara umum, koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum dan berlandaskan asas kekeluargaan dan juga asas demokrasi, ekonomi, serta terdiri dari beberapa. Sedangkan UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan ataupun badan usaha dan sesuai dengan kriteria usaha dalam kecil atau juga mikro. Sistem ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan ekonomi. Bunyi pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. UU 5 tahun 2002 tentang perkoperasian menegaskan bahwa pembinaan koperasi mengesahkan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan terkait yaitu dasar hukum UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 27 ayat 2. UU ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan UMKM. Metodologi naskah akademik ini dilakukan dengan pendekatan juris normatif, yaitu melalui studi pustaka untuk menelaah sistem regulasi, untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi. Sedangkan yuridis empiris yaitu melalui analisis data primer maupun sekunder dari lembaga koperasi dan UMKM tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya bab 2. Bab 2. Kajian teoritis. Next. Kajian teoritis. 1. Perubahan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Keduanya memiliki hubungan yang saling mengaruhi. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai dasar untuk meningkatkan suatu pekerjaan dan peningkatan peran. 2. Teori hubungan industrial. Industrial sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hukum yang berbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa. 3. Teori hubungan kerja. Untuk menggambarkan hubungan antar pengusaha dan pekerja dalam suatu perjanjian kerja. Yang 4, regulasi, inovasi, dan daya saing regulasi. Regulasi langsung mempengaruhi proses inovasi, sementara inovasi dan perubahan teknis memiliki dampak signifikan terhadap regulasi. Terdapat 3 tipe umum regulasi. Yang pertama, economic regulation, kedua, social regulation, yang ketiga, administrative regulation. Yang kelima, dinamika perkembangan administrasi publik dari waktu ke waktu. B. Kajian asas atau prinsip. Asas yang berkaitan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5 dan Pasal 6. Di Pasal 5, asas-asasnya yaitu yang pertama, asas kejelasan, 2, asas kelembagaan, 3, asas kesesuaian antar jenis, dan seterusnya. Sedangkan di pasal 6, asasnya yang pertama ada asas pengayoman, yang kedua asas kemanusiaan, ketiga asas kebangsaan, dan seterusnya. C. Kajian praktik penyelenggara yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM Kota Batu didasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2013. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya yaitu untuk menopang perekonomian masyarakat. Faktanya, perekonomian masyarakat masih rendah dan biaya hidup yang semakin mahal. Hal itu membuat pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan. D. Implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara.
Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM memiliki manfaat secara di aspek ekonomi, sosial, budaya, dan terhadap keuangan negara, sedangkan kerugiannya dalam aspek lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Figur. Next slide-nya. Yang ketiga, evaluasi dan analisa praktek perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Pada intinya, pengertian pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 termuat dalam 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ialah koperasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Pada undang-undang ini termuat dalam pasal 5, yakni tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pasal ini dimaksud bahwa untuk mewujudkan struktur perekonomian, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan di masyarakat di Kota Batu. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada pasal 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang termuat dalam ayat 2, yakni perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan korporasi. Yang dimaksudkan dengan kehidupan korporasi ialah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan korporasi, seperti misalnya filsafat, ideologi, organisasi, manajemen dan usaha, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Undang-Undang 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Undang-undang yang termuat dalam pasal 3 yakni pemberdayaan usaha kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan, yang dimaksud bahwa dalam upaya pemberdayaan usaha kecil, jiwa semangat masyarakat yang dimaksud dalam upaya pemberdayaan usaha kecil bahkan yang tidak dari asas kekeluargaan. Jadi pemberdayaan ini tidak bisa dipisahkan dari asas kekeluargaan yang ada di dalam dan terkandung nilai-nilai keadilan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pada intinya dimaksud dalam PP ini adalah koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif, maka kepada koperasi perlu diberikan status hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari pemerintah. Dan selanjutnya bertindak secara mandiri, melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan tujuannya. Dan yang terakhir, ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran perkoperasian oleh pemerintah. Pada peraturan pemerintah ini, intinya dimaksudkan apabila kerugian koperasi dirasakan dapat menghambat atau membahayakan sistem perkoperasian, misalnya ternyata kelangsungan hidup tidak dapat dipertahankan meskipun sudah diberikan bantuan atau bimbingan, atau terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, atau kesusilaan, atau tidak jalan dengan undang-undang perkoperasian atau anggaran dasar koperasi, maka koperasi yang demikian lebih baik dibubarkan saja. Dalam melakukan pembubaran koperasi, Menteri terlebih dahulu mempertimbangkan secara objektif aspek yang berkaitan dengan koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya, next. Di sini akan membahas tentang landasan filosofis, sosiologis, dan juridis. Yang pertama, landasan filosofis. Dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen pada alinia keempat dalam bagian batang tubuh bab Pasal 33 yang mengatur perekonomian dan kesejahteraan sosial ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, landasan sosiologis. Faktor manusia memegang peran signifikan dalam mengendalikan kondisi sosial masyarakat dan mencegah keterpurukan masyarakat. Akan tetapi perkoperasian dan UMKM di Kota Batu sangatlah jauh dari kesejahteraan.
para anggotanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pas 33 ayat 1. Selanjutnya landasan yuridis. Dalam kenyataannya yang berkembang struktur dan perekonomian di daerah Kota Batu masih jauh dari cita-cita yang diamandemenkan oleh Undang-Undang 1945, dalam rangka pengesahan permasalahan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menetapkan ketetapan MPR ditinjau umum tentang koperasi, dasar hukum koperasi adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan dasar hukum koperasi perkoperasian di Indonesia bersumber. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Vio. Bab 5, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Yang A, sasaran yang ingin diwujudkan. Penyusunan naskah akademik ini diadakan untuk memberikan payung hukum mengenai pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan UMKM. Dengan adanya peraturan ini diharapkan stigma masyarakat bisa kembali baik dan koperasi UMKM kembali mendapatkan respon baik dari masyarakat. Yang B, arah dan jangkauan pengaturan. Arah pengaturan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan UMKM ini diharapkan bisa menjamin tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan kepada koperasi UMKM dan masyarakat, agar terciptanya tatanan masyarakat yang sesuai dengan rekonstruksi sosial pada saat ini. Jangkauan pengaturan ini akan dibuat dan diberlakukan terkait dengan koperasi dan UMKM Kota Batu, karena tindakan ini hanya akan dilakukan kepada koperasi dan UMKM di Batu. C. Materi yang akan diatur. 1. Ketentuan umum. Yang akan diatur dalam Raperda ini adalah mengenai pengertian dari koperasi dan UMKM, pelaku usaha, anggota usaha, iklim usaha, serta penjelasan mengenai pemberdayaan pengembangan koperasi dan UMKM. 2. Materi yang diatur. Yang A. Asas. Asas yang digunakan dalam penyusunan norma rancangan peraturan daerah mengenai koperasi di Kota Batu mengacu kepada UU RI nomor 12 tahun 2011 pasal 5 dan 6 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam bab 2 naskah akademik. Yang B, hak dan kewajiban masyarakat. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha, memperoleh kenyamanan, keamanan dalam berusaha, serta memperoleh fasilitas dari pemerintah. C. Masyarakat dalam kegiatan usaha berkewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang dijualnya. Berikutnya, tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah dalam adanya perda terkait koperasi dan UMKM adalah pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada koperasi melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi koperasi dan UMKM. Berikutnya, peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dalam hal penyusunan perda ini bertujuan untuk membantu segala susunan berjalan sesuai dengan tatanannya. Berikutnya, Satgas Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu melakukan pengawasan kepada masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya. Sanksi administratif. Bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pelaku koperasi dan UMKM atas pelanggaran yang mereka lakukan dengan berupa teguran tertulis sampai ganti rugi. Ketentuan peralihan. Semua peraturan perundang-undangan mengenai pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perda ini. Ketentuan penutup. Para Satgas akan membantu mengawasi dan membina masyarakat harus dibentuk paling lama 3 bulan setelah perda ini disahkan. Bab 6 penutup. Kesimpulan, dalam praktik peraturan perundang-undangan yang saat ini mengatur perihal pemberdayaan pengembangan koperasi dan UMKM menimbulkan permasalahan yang menyangkut norma hukum yang mengatur secara parsial atau sektoral mengenai masyarakat lainnya. Dan sebab itu diperlukannya dibuat Raperda Kota Batu tentang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM dan mencegah
karena sebelumnya belum ada peraturan daerah di Kota Batu yang mengatur tentang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM. Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkembang, serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat di Kota Batu, sehingga dapat berkehidupan dengan sejahtera. Saran, perlu adanya kehadiran pemerintah daerah untuk mengontrol pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Batu, bekerja sama dengan seluruh aspek masyarakat hingga Dinas Perekonomian Daerah dengan menghasilkan rancangan peraturan daerah yang baik yang dapat menjawab segala permasalahan perkoperasian dan UMKM di Kota Batu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zudita. Selanjutnya saya menjelaskan draft Raperda. Pertama, bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 membahas pengertian koperasi UMKM. Pada intinya, koperasi didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi. Upaya pengembangan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan dan mempertahankan keberadaan koperasi dan UMKM di tengah masyarakat. Pendataan dan perizinan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah dibuat oleh dinas terkait. Bab 2 Asas dan Tujuan. Pasal 2 berisi tentang asas yang dianut dalam pembuatan perda. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah A. Demokrasi, ekonomi pembangunan, B. Partisipasi, C. Efisien dan efektif, yang D. Berkesinambungan, yang E. Profesionalisme, yang F. Transparan dan akuntabel, yang G. Responsibilitas, yang H. Kemandirian pemberdayaan koperasi, I. Kompetitif pemberdayaan koperasi, J. Pendidikan koperasi, K. Kerjasama antar koperasi. Pasal 3 berisi tentang tujuan dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM. Yang pertama, menjamin Indonesia dan meningkatkan negara melalui pajak badan usaha. Yang C, membentuk lapangan kerja baru. Yang D, mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Ketiga, hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 4 berisi mengenai hak yang dimiliki masyarakat, yaitu A. melakukan kegiatan usaha, B. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha, yang C. memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam berusaha, D. memperoleh fasilitasi dari pemerintah daerah atau pihak swasta, yang E. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 5 berisi mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat. Yang A. Jual barang atau jasa tentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma susila. Yang B. memperlakukan atau melayani konsumen atau anggota secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang C. menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang dijualnya. Yang D. berperan aktif dalam mengembangkan usaha kecil. Selanjutnya, bab 4 tanggung jawab pemerintah. Pasal 6 mengenai tanggung jawab dari pemerintah, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada koperasi melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi koperasi dalam usaha mikro kecil, anggota koperasi, kebijakan persaingan yang tidak sehat berdasarkan kekuatan modal antara koperasi dan perusahaan koperasi. Pemerintah daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Bab 5 Peran serta masyarakat. Pasal 7 A. Membantu segala susunan berjalan sesuai tatanannya. B. Masyarakat berhak diberikan tempat untuk terlibat berjalannya pemerintahan. Yang C. Meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan yang D. Menambah devisa negara. Bab 6 Kewenangan Satgas Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat. Pasal 8 Satgas Pembinaan dan Pengawasan berwenang untuk 1. Mengawasi pemenuhan hak-hak masyarakat, 2. Mengawasi pelaksanaan kewajiban masyarakat dan memberikan bantuan hukum apabila ada masyarakat yang bersengketa. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan terhadap koperasi yang ada di wilayah Kota Batu. Yang keempat, melakukan pengawasan secara berkala dan melakukan evaluasi terhadap bidang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi
usaha mikro, kecil, dan menengah. Bab 7 sanksi administratif. Pasal 9 bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pelaku koperasi dan UMKM apabila melakukan pelanggaran berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian seluruh kegiatan usaha, pembekuan izin, pencabutan izin, dan selanjutnya ketentuan peralihan. Pasal 10 berisi bahwa peraturan daerah ataupun undang-undang mengenai koperasi dan UMKM tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan perda ini. Peraturan tentang koperasi dan UMKM yang sudah dibuat sebelum ini tetap diakui. Proses peraturan tentang koperasi dan UMKM yang sebelum peraturan ini tetap berlangsung. Semua peraturan perundang-undangan mengenai pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perda ini. Yang selanjutnya 9 ketentuan penutup berisi tentang ditetapkannya perda, yaitu para satgas akan membantu mengawasi dan membina masyarakat, terus dibentuk paling lambat 3 bulan setelah daerah ini disahkan. Oke, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas serta tidak lengkap, kami mohon undur diri. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan di kolom komentar. Saya, Figur Anggun Tanjara Langit, beserta seluruh anggota kelompok izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.